meski menang besar dengan gol banyak. Indra Syafri soroti buruknya finishing timnas U20 Indonesia usai hajar Maladewa. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri menyoroti masalah finishing anak asuhnya usai hajar Maladewa. Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Maladewa 4-0 dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu (25 September 2024). Dalam laga ini Jens Raven dan kawan-kawan memang meraih kemenangan. Akan tetapi pertandingan sebenarnya tidak berjalan mulus. Hal ini karena timnas U20 Indonesia sempat dibuat kesulitan pada babak pertama. Tim Merah Putih tak kunjung mencetak gol pada babak pertama padahal mereka tampil bagus dan menyerang. Beberapa peluang juga sebenarnya telah didapatkan skuad Garuda Nusantara. Namun mereka cukup kesulitan bisa membobol gawang Maladewa sejak babak pertama. Justru gol baru bisa dicetak oleh para pemain timnas U20 Indonesia pada babak kedua setelah Indra Syafri melakukan perubahan pemain. Setelah pertandingan, Indra Syafri pun merasa bingung karena tim asuhannya kesulitan mencetak gol di babak pertama. Ini pertandingan pertama kita yang saya lakoni dengan lawan yang seperti ada perbedaan kualitas, tapi ini paling lama golnya, ucapnya. Biasanya di babak pertama ada gol dan memang tim pelatih berdiskusi di babak kedua, kita melakukan pergantian pemain dan juga melakukan pergantian strategi dan bukan pertandingan babak pertama kita bermain jelek. Tidak. Menurutnya pada babak pertama tim asuhannya tidak main jelek. Hanya saja memang Maladewa tampil cukup bagus di lini pertahanan sehingga membuat timnas U20 Indonesia kesulitan membobol gol. Namun ia tetap merasa puas karena para pemain saat diserang bisa menunjukkan permainan terbaik dan mengantisipasi lawan. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia bantai habis Maladewa, 4 gol tercipta kurang dari 15 menit. Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Rabu (25 September 2024). Pada kesempatan ini, Timnas U20 Indonesia tampil mendominasi sejak menit awal. Beberapa peluang emas pun mampu diciptakan tim asuhan Indra Syafri. Seperti yang terjadi pada menit ke-36. Donitri Pamungkas melepaskan tendangan keras dari sudut sempit di sisi kiri. Namun bola hasil sepakan Doni masih membentur tiang gawang. Afrizal menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-40. Afrizal memperoleh umpan dari Jens Raven tetapi gagal mencetak gol meski sudah di depan gawang. Sontekan Afrizal masih melebar tipis di sisi kanan gawang Maladewa. Belum ada gol tercipta, skor 0-0 menutup babak pertama. Indra Syafri memasukkan tenaga baru pada awal babak kedua. Emragil Mesa Al-Hamzah dan Vigo Denis ditugaskan untuk mengganti Rizky Afrizal, Mufli Hidayat, dan Aryansyah Abdul Manan. Penyelamatan gemilang dilakukan kiper Maladewa, Muhammad Ya Aman dengan menepis bola hasil tendangan Tony Firmansyah pada menit ke-51. Timnas U20 Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui gol cantik yang dicetak oleh Aditya Warman. Gol tersebut berawal dari umpan Donitri. Aditya yang berdiri bebas kemudian melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat bola melaju mulus masuk ke pojok kiri atas gawang Maladewa. Timnas U20 Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-54. Lagi-lagi gol tersebut berawal dari umpan Donitri yang disambut oleh Vigo Denis dengan tendangan terarah dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Vigo Denis membuat Muhammad Ya Aman mati langkah dan terciptalah gol. Gol ketiga Timnas U20 Indonesia lahir pada menit ke-57.
Kali ini gol bermula dari tendangan bebas Tony Firmansyah. Bola hasil tendangan Tony tidak terlalu keras tetapi gagal diantisipasi oleh kiper Maladewa, Mohamed Yaamen. Sontekan Jens Raven pada menit ke-65 berbuah menjadi gol keempat Timnas U20 Indonesia. Tak ada lagi gol tercipta, Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0. Karena kakek sebagai sandaran hatinya di Indonesia, Sandy Walsh akui diminta untuk bela Timnas Irlandia, namun tetap hatinya pilih Timnas Indonesia. Sandy Walsh, seorang pemain sepak bola berusia 29 tahun, memilih untuk membela Timnas Indonesia meski memiliki peluang untuk memperkuat Irlandia dan Belanda. Sejak usia muda, ia telah bermain untuk Timnas Belanda dari level U15 hingga U20. Sementara darah Irlandia mengalir dari ayahnya, keturunan Indonesia berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Surabaya dan Purworejo. Dalam sebuah wawancara, Walsh mengungkapkan bahwa meskipun ia ditawari kesempatan bermain untuk Irlandia di level senior, ikatan emosionalnya dengan Indonesia jauh lebih kuat. Ia menghabiskan banyak waktu bersama kakek dan neneknya, belajar masakan Indonesia, dan menonton pertandingan sepak bola. "Kakek saya adalah sahabat terbaik saya," ujarnya. Keduanya sering mendukung klub yang sama, Chelsea, dan berbagi pengalaman pahit dan manis dalam sepak bola. Keputusan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia baginya adalah penghormatan untuk mendiang kakeknya. Setelah kepergian kakeknya, Sandy merasakan kehilangan yang mendalam dan bermain untuk Indonesia memberinya rasa kedekatan yang emosional. "Setiap kali saya mengenakan jersey Garuda, saya merasakan kehadirannya dan dukungannya," kata Walsh. Pesan kakeknya selalu terpatri di benaknya bahwa menjadi baik bagi orang lain dapat membuat dunia lebih baik. Ia terus berusaha menjalani prinsip ini setiap hari. Selain itu, kakeknya juga mengingatkannya tentang kecintaan Indonesia terhadap sepak bola. "Ketika ada kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, saya harus melakukannya," tutupnya. Keputusan ini bukan hanya soal karir, tetapi juga tentang warisan dan cinta yang mendalam terhadap keluarga dan tanah airnya.